to behold Him is what we live for now. Just to behold Him is what we live for now. What a gift we have in Jesus, unending joy, amazing love. Please we know you're still the reason, and everything. Jesus, you're the best part. 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 He is worth more than silver, more precious than gold, even more priceless than treasures untold. So we lay down our lives, let His story unfold. Creation will praise Him, the nations beyond. He is worth more than silver, more precious than gold, even more priceless than treasures untold. So we lay down our lives, let His story unfold. Creation will praise Him, the nations behold. He is worth more than silver, more priceless than gold, even more priceless than treasures untold. So we lay down our lives, let His story unfold. Creation will praise Him, the nations behold. So here's the worship, here's the love, our surrender, have all of us. Let us adore You, Christ the Lord, Son of God, Son of Man, the living Word. What a gift we have in Jesus, unending joy, amazing love. This we know, You're still the reason, and do everything. Jesus, you're the best part. What a gift we have in Jesus, unending joy, amazing love. This we know, You're still the reason, and everything. Jesus, you're the best part. 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 Oh, Jesus, you're the best part. Shalom warga kerajaan,
Kita bertemu kembali di bulan yang penuh dengan sukacita, bulan yang penuh berkat luar biasa. Kita jumpa di Desember dengan tema Advancing Kingdom Culture, memajukan budaya kerajaan. Saudara, bagaimana dengan memajukan budaya kerajaan? Tentunya dengan mengubah atau mengganti budaya dunia ini menjadi budaya kerajaan Allah. Surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika berkata demikian, 1 Tesalonika 1 ayat 7 dan 8, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa lagi tentang hal itu. Saudara, teladan daripada jemaat di Tesalonika demikian luar biasa. Teladannya termasyur, tidak hanya di Tesalonika, tetapi juga sampai ke Makedonia, Akaya, dan sampai ke tempat-tempat lain. Luar biasa, saudara, sehingga ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka menghidupinya, mereka melakukannya, sehingga teladan mereka sampai termasyur. Ya, ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka merespon, sehingga mereka bertobat, meninggalkan penyembahan berhala, meninggalkan ajaran-ajaran palsu, dan mereka percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Padahal saat itu mereka juga berada di dalam penderitaan. Saudara, ini tidak terjadi demikian saja, tetapi teladan daripada Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini yang membuat mereka segera menjadi teladan dan mempercayainya. Teladan Paulus kepada jemaat Tesalonika, Paulus adalah orang yang rendah hati. Paulus tidak mencari pujian, tetapi mendahulukan kepentingan orang lain. Apa yang dikatakan, apa yang diajarkan oleh Paulus, demikian juga yang dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga apa yang dibangun oleh tangan kanannya tidak dirobohkan oleh tangan kirinya. Sehingga dengan mudah teladan daripada Paulus diikuti oleh menjadi teladan bagi jemaat di Tesalonika. Demikian juga jemaat-jemaat yang lain segera mengikuti teladan itu. Warga kerajaan, saya dan saudara adalah duta besar kerajaan Allah yang sudah diutus dan dipilih sebagai teladan untuk bersinar terang, membawa kebenaran kerajaan dimanapun kita berada. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, kemanapun kita pergi, saya dan saudara, di situ firman Tuhan bergema. Tapi ironi saudara, hari-hari ini culture sudah mulai berubah, sudah mengalami degradasi, semakin jauh dari kebenaran firman Tuhan. Kenapa berbeda dengan jemaat Tesalonika seperti pada waktu itu? Banyak hal yang membuat manusia berubah. Kekayaan, kekuasaan, ambisi, ya, gaya hidup, banyak hal. Tetapi Paulus berkata dalam kitab surat Filipi 3 ayat 7 sampai 8, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu aku anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya itu. Saudara, memperoleh Kristus adalah satu keuntungan, sehingga meninggalkan apa yang dunia ini tawarkan itu lebih berharga dengan menerima Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapa tahu apa yang kau butuhkan. Bahkan Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 12 ayat 33, berikanlah sedekah, jika perlu juallah segala milikmu, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak akan menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dapat dirusakkan oleh nyengat. Saudara, Tuhan Yesus mau mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, merendahkan dirinya bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus memiliki semua kemuliaan itu. Tuhan Yesus memiliki semua kuasa itu.
tetapi Tuhan Yesus rela mengosongkan dirinya. Saudara, kalau hari ini kita yang memiliki akses itu, kekuasaan, harta kekayaan, atau apapun yang Tuhan percayakan, relakah kita mengosongkan diri kita, melepaskan hak kita, melepaskan pengampunan, melepaskan berkat pada kerajaan yang dikasih Tuhan, merayakan Natal? Ini waktunya kita mempersembahkan korban bakaran yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan di hati Tuhan. Karena Kristus, Juru Selamat itu sudah lahir bagi kita. Warga kerajaan, salah satu ayat yang sering dibacakan ketika perayaan Natal terdapat di dalam Lukas 2 ayat 11 yang berbunyi, "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saudara, nama Kristus adalah pertama kali disampaikan oleh malaikat yang memiliki arti yang sangat luar biasa, yaitu orang yang diurapi, orang yang dipilih Allah, Mesias, Sang Juru Selamat, bahkan Raja di atas segala raja. Namun, keempat Injil menuliskan bahwa ketika Yesus selama hidupnya di bumi, dia lebih sering menyebut dirinya sebagai anak manusia. Nama yang tentunya tidak memiliki arti apa-apa. Nama yang tidak mempunyai yang istimewa di hadapan manusia. Tetapi mengapa Yesus memilih menggunakan nama sebutan sebagai anak manusia? Yang dapat kita pelajari, saudara, alasan yang pertama adalah karena Yesus menggenapi nubuatan Nabi Daniel, khususnya di Daniel pasal 7 yang menyebutkan bahwa anak manusia, yang tertulis juga di dalam Yohanes 5 ayat 27, bahwa anak manusia akan diberi kuasa oleh Bapa untuk menghakimi dunia. Dan itulah alasan yang pertama, saudara, mengapa Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia, karena ia menggenapi nubuatan para nabi. Kemudian yang dapat kita pelajari, yang kedua, mengapa Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia? Karena Yesus memberikan teladan kepada muridnya, yaitu teladan budaya kerajaan Allah, di mana salah satu nilai kerajaan itu adalah humility, tentang kerendahan hati. Kerendahan hati adalah wujud nyata dari iman kita, saudara. Seberapa kita memposisikan diri kita, seberapa rendah kita memposisikan diri kita di hadapan Allah, itu akan merefleksikan seberapa posisi tinggi daripada Allah di dalam kehidupan kita. Demikian juga Paulus, begitu dia mengagumi teladan Yesus ini, sehingga dia menuliskan di dalam surat kepada jemaat di Filipi bahwa keadaan yang setara dengan Allah tidak menganggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kemudian, saudara, yang dapat kita pelajari juga, hal yang ketiga, kenapa Yesus memilih menyebut dirinya sebagai anak manusia, karena Yesus ingin ikut merasakan apa yang dialami oleh manusia. Dia mengalami kelahiran, dia juga memiliki hubungan dengan keluarga, dengan teman-temannya, tentunya dengan dinamika persoalan yang dihadapi, tentunya sesuai pada zaman itu. Dia juga merasakan lapar dan haus. Dia juga merasakan bagaimana itu lelah, bagaimana itu sedih. Bahkan Yesus juga pernah merasakan bagaimana dia marah. Dan Yesus membiarkan dirinya untuk direndahkan, untuk diperlakukan tidak adil. Bahkan dia diludahi. Tetapi dia menggenapi semua yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya, bahwa dia adalah seorang hamba yang menderita. Dia menanggung semua penderitaan yang tidak sanggup ditanggung oleh manusia. Saudaraku, memiliki seorang sahabat yang mengerti dan ikut merasakan apa yang kita rasakan, itu sangat menguatkan kita. Itu adalah kasih karunia Tuhan buat kita. Saudaraku, Yesus menyatakan dirinya
sebagai anak manusia. Karena Yesus tahu bahwa juga Allah peduli dan memahami, sangat memahami penderitaan kita sebagai manusia. Mungkin saat ini kita mengalami kepenatan, kejenuhan, bahkan mungkin terluka oleh orang-orang yang terdekat pada kita. Dan Yesus juga tahu bahwa mungkin juga pada hari ini kita mengalami titik di mana kita sudah tidak kuat. Kita berteriak, Tuhan, saya sudah tidak kuat. Saya akan menyerah. Tapi mari saudaraku, pada momen perayaan Natal ini, kita pandang kembali kepada Yesus. Dia telah menjalani semua pencobaan yang kita alami. Dan dia keluar sebagai pemenang. Dan kita pun diberikan anugerah, bahkan lebih daripada pemenang. Saudaraku, bahkan Yesus memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi dosa dunia. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Warga kerajaan, demikian sharing firman Tuhan dari kami. Kiranya apa yang kami sampaikan membawa damai sejahtera buat kita semua. Selamat Hari Natal dan menyambut Tahun Baru 2025. Tuhan Yesus memberkati.